Halo pemirsa, langsung dari studio di Channel Jakarta. Saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyebutkan terdapat potensi pelanggaran persaingan usaha dalam ekosistem e-commerce. Selain predatory pricing yang dapat disalahgunakan dan berpotensi melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha, KPPU juga melihat ada pelanggaran lain berupa integrasi vertikal dan penguasaan dominan. Besarnya pasar e-commerce di Indonesia dibanjiri dengan pemain di industri e-commerce, dari operator platform hingga penjual. Ekosistem ini memungkinkan terjadinya iklim persaingan yang ketat. Tidak lagi sehat, iklim persaingan di industri e-commerce mengarah ke persaingan yang mulai merugikan pemain lain. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyebut terdapat potensi pelanggaran persaingan usaha dalam ekosistem e-commerce. Selain predatory pricing yang dapat disalahgunakan dan berpotensi melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha, KPPU juga melihat ada pelanggaran lain berupa integrasi vertikal dan penguasaan dominan. Direktur Kebijakan Persaingan KPPU Taufik Ahmad kepada media mengatakan, penanganan perkara di bidang e-commerce terbilang kompleks karena melibatkan lintas sektor bahkan juga bisa lintas negara. Maka dari itu pendekatan analisis persaingan usaha e-commerce juga terbilang kompleks. KPPU mendorong jika terdapat dugaan pelanggaran persaingan usaha untuk segera melaporkan dengan bukti yang mendukung. Setelahnya akan dilakukan sejumlah pemeriksaan untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang mendukung dugaan tersebut. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memberikan penjelasan mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat untuk membenci produk luar negeri. Hal ini disebabkan oleh berbagai kejadian perdagangan yang tidak adil terhadap pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia. Menurutnya, praktik-praktik ilegal perdagangan tersebut dijalankan oleh perusahaan-perusahaan e-commerce yang sudah mendunia. Salah satu praktik tersebut yakni predatory pricing, di mana langkah ini membunuh kompetisi di pasar. Lantas apa langkah yang akan dilakukan KPPU terkait temuan ini? Simak perbincangannya hanya di Market Review. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, menilik temuan predator pricing atau predatory pricing di platform e-commerce. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Guntur Sragi yang merupakan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat dengan KPPU. Kita akan langsung sapa saja. Pak Guntur, selamat pagi, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, selamat pagi Mas David. Terima kasih Pak Guntur sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik Pak Guntur, ini menilik temuan predatory pricing di platform e-commerce, dan ini juga menjadi perbincangan yang cukup hangat Pak dalam beberapa hari terakhir, terkait juga dengan pernyataan dari Presiden Joko Widodo, kemudian juga Kemendak tampaknya juga akan mengeluarkan aturan untuk mengatur dengan berazaskan keadilan begitu dalam hal ini, terutama dalam melindungi UMKM yang ada di Indonesia. Dari KPPU, Pak Guntur, bagaimana tanggapannya dengan adanya potensi dari predatory pricing ini di e-commerce sampai sejauh ini, Pak? Baik, terima kasih Mas David. Yang pertama mau saya klarifikasi, belum ada tanggapan temuan ya penegakan hukum soal predatory pricing terkait e-commerce. Jadi belum ada. Jadi KPPU itu penegak hukum, itu berangkat dengan alat bukti. Dan proses di kami memang penemuan indikasi, 2 alat bukti masuk persidangan dan akhirnya putusan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, terkait predatory pricing, memang kemarin sempat disebutkan oleh Kementerian Perdagangan. Hanya saja bagi kami di KPPU tentunya orientasi kami ada di alat bukti. Dan mungkin yang bisa saya jelaskan, predatory pricing itu dalam terminologi persaingan usaha itu ada di pasal 20 tentang upaya untuk menerapkan harga yang begitu rendah untuk mengeluarkan pesaing dari pasar. Jadi harga rendah saja, harga murah saja itu belum langsung terpenuhi norma pelanggaran di pasal 20. Karena kita ketahui juga harga rendah itu bisa juga sebagai suatu alternatif bagi perusahaan dalam strategi pricing. Bisa saja dia melakukan skimming price, bisa saja juga untuk menjual idle capacity.
Jadi perlu saya jelaskan, harga rendah saja itu tidak serta-merta masuk dalam norma pasal 20 predatory pricing di Undang-Undang 5 1999. Pak Guntur, rendah dalam hal ini ada patokannya tidak, Pak? Tentunya itu akan dilihat dari rule of reason-nya, rendah tersebut dalam rangka mengeluarkan pesaing dari pasar. Makanya ada yang bilang istilah jual rugi kan gitu. Kalau di undang-undang juga kan jual rugi. Jual rugi salah satu indikasi, namun kembali lagi kalau jual rugi perhitungannya adalah bisa terdengar nih? Ya, masih terdengar, Pak. Silakan dilanjutkan kembali. Jual rugi dalam dalam hal dia memang jual di bawah harga variable cost-nya gitu, harga unit dia. Namun itu juga kan bisa memberikan ruang juga itu dalam hal idle capacity. Contohnya kalau kita lihat di pakaian ya, bisnis pakaian atau kadang-kala di makanan, itu mungkin saja dijual di bawah harga variable cost-nya. Karena memang itu sudah masuk idle capacity. Namun di sini juga harus diingat juga, predatory pricing itu secara praktek bisnis itu bisa efektif kalau barang dia itu tidak memungkinkan terjadinya reseller. Ini secara bisnis ya. Gitu. Jadi kalau itu bisa dijual kembali di pasar, pada dasarnya strategi predatory pricing itu tidak efektif. Ya. Karena apa? Karena pada dasarnya nanti konsumennya tetap mendapatkan harga yang tetap harga yang biasa. Gitu. Karena ada reseller yang merusak strategi predatory pricing. Namun begini yang saya sampaikan, dalam Undang-Undang 5 kita jangan hanya sempit melihat potensi pelanggaran di predatory pricing saja. Oke. Ada potensi lain dalam hal ini maksudnya, Pak Guntur? Tentunya dalam praktek bisnis memberikan kemungkinan semua terhadap pelanggaran norma Undang-Undang 5. Bisa saja vertical integration, bisa saja diskriminasi, bisa juga kartel di dalamnya, bisa juga ada persekongkolan. Kalau untuk dalam tender dia, namun kalau untuk e-commerce barangkali tidak ada untuk tendernya. Namun yang kita tekankan adalah melihat pelanggaran persaingan tidak bisa dipersempit hanya urusan predatory pricing. Oke. Banyak indikator-indikator lain begitu. Ya tentunya kami penegak hukum ya. Jadi kita penegak hukum berangkat dengan alat bukti. Iya. Dan pengalaman di KPPU, predatory pricing itu baru satu kali ya, perkara yang sudah diputus. Sepanjang 20 tahun kami sudah ada di penegakan hukum persaingan usaha. Oke, kapan itu Pak Guntur? Tahun ini kalau tidak salah ya perkaranya, yang sudah diputus. Oke, ini berkaitan juga dengan e-commerce, Pak? Oh tidak, tidak. Baik, dengan perkembangan industri e-commerce yang cukup signifikan di Indonesia, Pak Guntur, tadi juga Anda jelaskan, jangan berpatok kepada permasalahan dari predatory pricing saja, masih banyak indikator-indikator lainnya. Tapi secara keseluruhan, Pak Guntur, dengan perkembangan industri e-commerce hari ini berkaitan dengan teknologi, Pak, apakah cukup sulit menganalisis sampai sejauh ini atau menganalisa indikator-indikatornya, kemudian juga untuk menetapkan apakah ini masuk kategori predatory pricing atau tidak begitu? Ya, karena kita berangkat bukan hanya indikator ya, jadi memang alat bukti. Oke. Ya, jadi tidak semua. Halo Pak Guntur? Halo Pak? Suara Anda tidak masuk di studio kami? Ya. Tampaknya terputus pemirsa, nanti kita akan lanjutkan dengan Bapak Guntur Seragi, Komisioner KPPU. Tadi sudah kita membahas ini, menilik temuan predatory pricing di platform e-commerce. Dan tadi juga sudah dijelaskan, tidak hanya berpandangan sempit di kisaran predatory pricing saja, namun banyak hal-hal lain yang bisa diperhatikan. Tapi nanti kita akan lanjutkan, tim redaksi kami juga akan berupaya nanti menghubungi kembali Bapak Guntur Seragi, dan tetaplah bersama kami, Marga Review akan segera kembali sesaat lagi.